Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di cerita horor story. Di kesempatan kali ini kita akan menceritakan stigmata ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, komen. Oke, kita masuk ke prolognya dulu. Entah kesialan apa yang dialami Ulfa, seorang siswi madrasah negeri. Berapa kali ia mengalami kejadian kecelakaan hampir yang merenggut nyawanya. Mulanya ia tak ambil pusing mengenai luka-luka itu. Bu Firda, gurunya di madrasah, mengatakan bahwa kejadian-kejadian itu hanyalah kebetulan. Namun semua berubah ketika Pastor Yeri memberitahu bahwa ia mungkin memiliki stigmata, luka-luka pada bagian yang sama dengan luka Kristus saat penyaliban. Bahkan Ulfa sering mengalami semacam penglihatan dan kejadian gaib atau mukjizat di sekitarnya. Saat kejadian-kejadian berkembang di luar kendali, bahkan mulai mengerikan, Pastor Yeri dan Bu Firda pun bekerja sama untuk mencari tahu apakah sebenarnya yang terjadi pada Ulfa. Terdengar bekik tawa anak-anak yang berlarian di tengah terik jalan gang depan. Bola plastik tipis bergulir di antara kaki mereka, menggoyangkan dedaunan pohon rindang di pekarangan kanan dan kiri rumah. Matahari masih terasa panas, namun sudah mulai condong ke arah barat. Pi, suara nyaring uap yang keluar dari teko di atas kompor memecah kesunyian dapur. Suara itu mengagetkan ibu yang setengah mengantuk terduduk sambil terpangku dagu. Dengan langkah gontai, ibu menuang air panas ke dalam gelas, di mana ia meletakkan sekantong teh celup secukupnya. Ibu memasukkan 1 sendok kecil gula lalu mengaduknya. Ia tahu putrinya tak terlalu suka minuman manis. Ibu menghela nafas panjang, lalu meregakkan lehernya. Ia nampak sangat lelah setelah semalaman terus terjaga menemani putrinya. Terlebih setelah ini ia harus berangkat ke pabrik. Entah apa yang sedang terjadi pada putrinya. Sepanjang malam juga Ulfa selalu mengalami mimpi-mimpi buruk yang membuatnya harus menemani putri sematawayangnya itu. Ibu menata sepiring nasi dengan lauk ayam dan sambal, juga teh panas yang baru diseduhnya di atas nampan. Dengan berhati-hati ibu membawa nampan itu keluar dari dapur. Ia berjalan menuju kamar Ulfa yang berada di samping ruang tamu. Ulfa, ibu mengetuk pintu. Tidak ada jawaban dari Ulfa. Mungkin putrinya itu sedang tertidur. Ibu kembali mengetuk pintu. Nak, ini ibu, bawakan makan sama teh. Kamu belum makan dari tadi pagi. Ibu masih berdiri diam di depan pintu kamar menunggu jawaban. Hampir 1 menit ibu berdiri, lalu samar-samar ia mendengar suara Ulfa di dalam. Sepertinya putrinya itu tengah berbicara, namun ibu tak paham apa yang diucapkannya, sebab ucapannya terdengar tak jelas. Ibu masuk ya. Ibu meraih gagang pintu kamar lalu mendorong terbuka. Astagfirullah. Seketika itu ibu menjatuhkan nampan berisi makanan yang teh panas yang dipegangnya. Piringnya pecah dan nasi berhamburan di lantai, bercampur dengan teh yang membasahi. Ibu terduduk di lantai depan kamar, matanya mendelik ketakutan dengan nafas tercekat. Bagaimana tidak, walaupun masih sore hari, kondisi dalam kamar itu nampak begitu gelap karena selambunya tertutup. Ia melihat putrinya Ulfa tengah menempel di tembok dengan tangan terlentang ke samping. Rambut panjangnya menjuntai bergoyang-goyang saat Ulfa berbicara. Matanya berwarna putih dengan urat-urat menghitam di seluruh wajah. Darah mengalir dari luka-luka yang ada di tubuhnya seperti rembesan air hujan di tembok. Ulfa terentang membentuk sebuah tanda salib.
terbalik dengan posisi kepala yang berada di bawah. Mulutnya terbuka, ia harus berbicara dalam bahasa yang sangat tidak dikenal oleh ibu. Suara yang keluar pun bukan suara Ulfa. Suara itu terdengar serak, parau, dan membuat merinding. Astagfirullah nak, ya Allah anakku. Ibu menangis lemas sambil berpegangan pada bingkai pintu. Ulfa terus berbicara seakan-akan ia tengah berkhutbah kepada orang-orang yang terdekat. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan-bilangan itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangan ialah 66. Ulfa berjalan gontai menjejakkan kaki di tanah berbatu. Debu yang kering berterbangan membuat nafas dan tenggorokannya terasa sesak. Ia membicingkan mata memandang sekitar. Hanya ada kegesahan dan kering yang menyapa. Bebatuan karang yang terbakar terik membuat kakinya seakan menginjak bara. Ini di mana? Ulfa berkata lirih. Ia terus berjalan hingga ia berada di sebuah tepian. Ia berada di atas sebuah bukit yang kurang panas. Hanya ada beberapa semak liar yang tumbuh jarang di sela-sela. Dari atas di sini ia bisa melihat sebuah kota kecil di bawah. Kota yang bangunan berbentuk persegi dengan atap terbuat dari ranting dan jerami. Pepohonan sejenis palem tumbuh di beberapa sudutnya. Penduduk laki-laki berpakaian semacam gamis yang membuat dari serat kasar. Sedang apa yang perempuan mengenakan baju jubah dan perempuan mengenakan baju jubah dan kerudung. Di mana aku? Sekali lagi Ulfa bertanya. Lalu tiba-tiba dari belakang sebuah tangan menyentuh bahunya. Engkau berada di tanah kerajaan. Ulfa menoleh dan mendapati seorang laki-laki berdiri di belakangnya. Laki-laki itu berambut panjang, bergelombang yang nampak basah. Matahari yang berada di belakangnya membuat seakan kepala laki-laki itu bercahaya. Siapa kamu? Laki-laki itu tersenyum. Aku adalah Kring. Astagfirullah. Ulfa membuka mata dengan nafas tercekat. Ia terduduk di atas ranjang dalam kamarnya. Sejenak ia diam, memenangkan diri setelah terbangun kaget dalam alam. Bunyi burung-burung pipit di luar jendela menandakan bahwa hari baru saja dimulai. Ulfa beranjak dari ranjang dan berjalan menuju jendela. Dibukanya kedua daun jendela itu membiarkan udara pagi yang sejuk memenuhi kamarnya. Ulfa, bangun nak. Terdengar suara ibu dari arah dapur. Iya bu. Ulfa memandang jam dinding jam 5.00 tepat. Ia harus bergegas agar tidak terlambat masuk sekolah. 1 jam kemudian Ulfa sudah bersiap untuk berangkat. Ia tengah mematut diri di depan cermin, menatap kerudungnya agar nampak rapi. Tak lupa sedikit bedak tipis agar wajahnya tak terlalu berminyak. Sambil tersenyum, Ulfa memakai kalung tali hitam dengan pendat berbentuk bintang yang baru dibelinya online kemarin. Ia menyembunyikan kalung itu di balik kerudung agar tidak disita Bu Firda, wali kelasnya. Setelah memastikan semua sudah sempurna, Ulfa meraih ranselnya di atas meja belajar. Ia bergegas mencari ibu di dapur, lalu mencium tangannya. Ulfa berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak sarapan dulu nak? Ibu mengelus Ulfa penuh kasih sayang. Ibu sedang memasak sayur sup, bisa tahan sampai makan malam nanti. Ulfa keburu bu, ada lomba antar kelas hari ini. Ujar Ulfa sambil tersenyum. Ia menyambar sepotong roti berlari menuju teras di mana motor Scoopy-nya sudah terparkir. Sambil mengunyah roti, ia memasang helm bukunya. Diletaknya ransel itu di dek kaki. Tanpa menunggu lama, Ulfa sudah terlihat melaju di jalanan Senduro Lumajang.
Seperti hari-hari biasa, jalanan di daerah ini tak pernah dipadati kendaraan. Sundoro adalah sebuah daerah di Lumajang yang terletak di dekat kaki gunung B29, masih satu komplek taman nasional dengan Bromo dan Semeru. Hawanya selalu terasa sejuk dan segar. Dengan pepohonan rimbun di tepi jalan, Ulfa menarik nafas panjang, meresai indahnya suasana pagi hari itu. Kerudung putihnya berkibar-kibar karena angin. Ia nampak sangat bersemangat hari ini, sebab sudah semingguan ini setiap hari berisi perlombaan antar kelas karena masa belajar sudah selesai. Tinggal menunggu pembagian rapot, lalu liburan panjang menyambut di depan mata. Sesekali ia melirik ke arah kanan kiri, mengamati orang-orang dengan kesibukan mereka sendiri, sehingga Ulfa kurang berkonsentrasi dengan jalanan yang membuatnya tak siap dengan lampu lalu lintas yang tiba-tiba berubah jadi merah. Astaga! Ulfa segera mencakram tuas rem depan dan belakang. Roda depan metiknya mengunci total slip dan membuat suara dejit keras. Sebuah jejak panjang hitam membekas di jalanan beraspal. Bodi belakang metiknya bergoyang-goyang karena kehilangan traksi. Ya Allah, ya Allah. Ulfa panik dan menjejakkan kedua kakinya ke tanah. Beruntung, ia berhenti sekitar 5-6 meter di atas berhenti lampu merah dan tak terlalu jauh menerobos di pertigaan jalan. Ulfa menghela nafas, lalu menarik mundur metiknya. Sementara itu, dari arah berlawanan menuju sebuah truk BBM dengan kecepatan sedang. Sopir yang telah mengemudi semalam itu menguap lebar sambil menenggak sebotol kopi instan yang dibelinya di minimarket kemarin. Betapa ia menginginkan untuk merebahkan kepalanya saat ini. Ia menoleh ke kernetnya di kursi sebelah yang nampak pulas tertidur dengan mulut terbuka. Bangsat, enak sekali jadi orang. Si sopir terkekeh menertawa keadaan. Matanya terasa begitu panas dan gatal. Lalu sopir itu memijat matanya sejenak. Sekejap saja. Umpat si sopir tiba-tiba saat membuka mata. Tak jauh di depannya, di tengah jalan berdiri seorang laki-laki yang sedang berjalan menyeberang. Laki-laki itu mengenakan jubah gamis berwarna putih dan menutup kepala semacam kerudung yang berwarna senada. Terlihat beberapa ornamen indah berwarna keemasan di tepian bajunya. Mata sang sopir sigap melihat ke arah trotoar di kiri jalan. Jangan terlalu banyak orang, maka sopir refleks membanting kemudi ke kanan ke arah lawan arus yang lenggang. Yang kebetulan sedang tak ada kendaraan apapun kecuali sebuah metik yang sedang dimundurkan oleh Ulfa. Tin! Sopir itu menekan klaksonnya dan menjejak pedal rem kuat. Ulfa yang masih di atas motor hanya bisa terbelalak melihat sebuah kendaraan besar dengan muatan BBM 5.000 liter yang melaju ke arahnya. Ia hendak berteriak, namun suaranya tercekat. Lalu sebuah suara benturan keras terdengar, disusul puluhan orang di tepi jalan yang seketika memecah berteriak melihat apa yang baru saja terjadi. Mereka berlari mendekati sosok gadis madrasah yang terkapar di jalan sejauh belasan meter dari lokasi benturan. Bagian belakang seragam gadis itu terkoyak habis-habisan, memperlihatkan punggung putih yang berlumuran darah karena bergesekan dengan aspal berpasir. Helm buku yang melindungi kepalanya masih menempel, namun sudah remuk. Wajah gadis itu juga nampak berlumuran darah. Orang-orang yang berkerumunan nampak panik menghentikan mobil untuk meminta bantuan. Sebagian lainnya menepikan motor metik yang sudah tak berbentuk lagi. Di antara kerumunan itu nampak seorang laki-laki yang mengenakan jubah gamis putih berdiri diam memandang Ulfa yang terkapar di dekat kakinya. Namun anehnya, orang-orang di sekitar seakan tidak melihat maupun menyadari keberadaannya. Entah mungkin karena pantulan matahari pagi, wajah laki-laki itu terlihat terbendar, bercahaya keemasan, rambut panjangnya bergoyang, tertiup angin. Ia menarik menutup kepalanya sambil berbalik dan berjalan menjauh, lalu menghilang. Angin menderu kencang meniup debu-debu kering.
Ulfa berjalan dengan telanjang kaki, menapaki punggung bukit yang panas. Cahaya matahari terik serasa membakar tempat itu. Langit cerah tak berawan, seakan tak ada tempat untuk berlindung. Tempat apa sih ini? Ulfa memandang berkeliling. Ia masih terus berjalan, setengah berjingkat karena panasnya tanah bebatuan. Ia tiba-tiba di tepian memandang kota kecil, tempat di mana bawahnya orang-orang yang berpakaian sama seperti memimpinnya kemarin nampak sibuk beraktivitas. Mereka sedang membuat roti, membuat benda-benda kayu dan lainnya. Ia juga melihat ada bayangan memanjang dari arah belakang. Ulfa terbalik dan memicingkan matanya. Karena matahari, ia melihat ada 3 kayu besar berjajar di tengah bukit. Di mana aku sebenarnya? Engkau berada di tanah kerajaan, saut seorang laki-laki. Ia berjalan mendekat dengan sebuah senyum di wajahnya. Penutup kepala kerudung putihnya berkibar-kibar karena angin yang menderu. Kamu lagi apa? Ulfa berusaha untuk memandang wajahnya dengan jelas, tapi cahaya selalu menutupi wajahnya. Siapa kamu? Anakku. Orang itu membelai kepala Ulfa. Aku adalah... Ulfa membelakkan matanya sambil menarik nafas panjang. Oh, gadis itu merenggang pelan. Ia berguling di atas ranjang berangkar. Ia memegang kepalanya yang terasa perih dan punggungnya yang terasa seakan terbakar seluruhnya. Air matanya menitik karena menahan sakit yang teramat. Hei, sudah bangun. Seorang suster seragam biru muda masuk ke dalam kamar sembari mendorong sebuah troli kecil. Suster Lena. Ulfa terbaling lemah menatap Suster Lena mendekat. Ibumu mana? Ibumu baru saja pulang. Ia harus bekerja sore ini di pabrik. Suster Lena tersenyum saat sambil menatap tirai biru yang mengelilingi ranjang berangkar Ulfa. Bisa duduk? Kamu harus melepas bajumu. Ulfa mengangguk. Dengan bantuan Suster Lena, ia beranjak dan menundukkan diri di atas berangkar. Jemarinya mencopoti satu persatu kancing piyamanya, lalu meletakkan di atas bantal. Suster Lena menahan nafas saat mencopoti kapas dan kasa yang menempel. Punggung kecil gadis itu seakan tak lagi berkulit akibat bergesekan dengan aspal sejauh belasan meter. Lukanya seperti seorang telah mencapik-capik punggung itu dengan parutan besi tajam. Kalau perih bilang ya. Suster Lena memeras rendaman handuk dengan air hangat. Lalu dengan hati-hati ia menggosok bekas darah dan obat yang mengering. Ulfa menderis berjenggat, menjauhkan punggungnya. Tangannya mencengkeram spray panjang. Tahan dikit ya. Suster Lena menarik nafas. Dengan telaten Suster Lena membersihkan sekitar luka dengan air hangat, lalu mengoleskan salep agar lukanya tidak infeksi dan cepat mengering. Selain luka di punggung, Ulfa mendapat luka di kepala. Plastik ABS helm bukunya yang pecah membuat luka panjang di sekeliling kepalanya. Namun beruntungnya gadis ini hanya mengalami memar-memar dan luka luar. Tidak ada luka serius lainnya. Hasil CT scan di kepala menunjukkan bahwa semua baik-baik saja. Dokter yang menangani Ulfa berkata adalah sebuah keajaiban. Ia cuma mendapat luka seperti ini mengingat truk BBM yang menabraknya. Oke, kamu bisa istirahat lagi, ujar Suster Lena setelah mengganti perban dan kasa luka-luka Ulfa. Ia juga membantu Ulfa mengenakan pakaiannya. Aku mimpi itu lagi, Ulfa berkata lirih. Di bukit itu. Suster Lena sambil lalu menanggapi. Ia nampak lebih fokus untuk membereskan perlengkapan perawatan pasiennya. Kamu pernah naik ke Bromo atau B29 mungkin, makanya mimpimu di atas bukit. Beda, Bromo sama B29 sih hijau banget pepohonannya. Di mimpiku itu bukitnya tandus, panas sekali. Terus ada tiga tiang berjajar gitu. Panas sekali. Lanjut Ulfa. Suster Lena menoleh, menatap Ulfa tajam beberapa saat. Kenapa? Enggak apa-apa. Suster Lena tersenyum. Ia mendorong trolinya keluar kamar rawat. Saat menutup pintu dari luar, ia berhenti diam beberapa lama.
3 tiang diangkat di atas bukit tandus. Masa sih? Dia mimpi. Suster Lena mengenikkan dahinya berpikir. Lalu ia menggelengkan kepala pergi menuju pasien lainnya untuk dirawat. Gak mungkin. Jam 2.00 dini hari. Koridor-koridor rumah sakit sudah terlihat lengang. Hanya terlihat satpam yang sekali melintas untuk melakukan patroli rutin. Hawa saat itu terasa sangat dingin dengan kabut tipis yang menyelimut. Suster Lena yang kebetulan masih berjaga di kontor lobi ruang rawat nampak separuh mengantuk. Ia sedang menulis rekap perkembangan kondisi pasien yang sudah ditangani sejak pergantian shift tadi. Setelah selesai menulis, ia akan mundur ke belakang untuk merebahkan diri. Matanya terasa sangat berat. Wah. Suster Lena menyadarkan punggung dan meregang badan. Rasanya nyaman sekali sehingga ia menguap lebar sampai matanya berair. Sejenak ia menundukkan kepala untuk meregangkan leher. Lalu ia kembali mendongak. Ya Tuhan. Suster Lena hampir saja terjengkang ke belakang karena kaget. Ulfa berdiri di depan konter diam memandangi tanpa bicara apa-apa. Rambut panjangnya terurai jatuh, menutup sebagian wajah. Ulfa, kenapa? Suster Lena sedikit gugup. Rasa ngantuknya sedikit menghilang karena kaget. Suster Lena, ikut aku yuk. Ulfa tersenyum. Kenapa? Ada apa? Suster Lena menatap sekitarnya. Tak ada orang selain mereka berdua. Area itu nampak sangat sepi. Rekan-rekan sesipnya sedang beristirahat di belakang. Suster Lena, ikut aku yuk. Ulfa masih tersenyum dengan pertanyaan yang sama. Aku. Suster Lena menundukkan pandangan. Ia seakan tak berani membalas tatapan mata Ulfa. Ada sesuatu yang berbeda yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Suster Lena, ikut aku yuk. Kali ini nadanya setengah memerintah. Yang entah kenapa Suster Lena hanya bisa mengangguk singkat mengiyakan pertanyaan Ulfa. Ia lalu berjalan mengikuti Ulfa menuju kamar rawatnya. Anehnya Ulfa tidak menuju ranjangnya, tapi malah berdiri di sebelah ranjang seorang pasien yang di seberang. Pasien itu bernama Pak Slamet, seorang tua yang hampir seminggu dirawat di sini. Suster Lena, coba periksa dia, ujar Ulfa. Periksa? Suster Lena nampak kebingungan, namun tetap saja ia melakukan permintaan Ulfa. Ia berdiri di sebelah gadis itu, menatap ke arah sang pasien. Hahaha. Pak Slamet terpejam dengan nafas yang terdengar berat. Suster Lena diam perhatikan selama beberapa lama. Tak ada yang aneh. Memangnya kenapa? Suster Lena tak ingin melanjutkan kalimatnya. Ia menelan ludah melihat Ulfa telah berbaring di ranjangnya sendiri dengan selimut menutupi hingga dahu. Suara detik jarum jam di dinding terdengar begitu jelas, beriringan dengan tetesan air di wastafel kamar. Di luar suara jangkrik seakan mengingatkan bahwa saat itu malah telah meninggi. Lalu ia menyadari sesuatu. Suara napas Pak Slamet sudah tak terdengar lagi. Pak Slamet, Bapak. Suster Lena mengguncang tubuh pasien itu beberapa kali mencoba membangunkannya, namun tak ada respon sama sekali. Suster Lena segera meraih telepon yang tergantung di tembok sebelah brankar dan menelepon nomor darurat. Emergensi, pasien ruang mawar 2B, kode blue. Suster Lena memberikan status pasien kepada rekannya, meminta bantuan diulang. Emergensi, pasien ruang mawar 2B, kode blue. Sambil terus menghubungi rekannya, mata Suster Lena tak lepas dari Ulfa yang terbaring di ranjangnya sendiri. Gadis itu tidur begitu nyenyak. Ia tidak terlihat seperti orang yang baru saja bangun dan berjalan menuju konter. Sekujur tubuh Suster Lena merinding. Bagaimana bisa? Suara bel sekolah berbunyi menandakan waktu sekolah hari itu telah selesai. Seketika murid-murid yang terkudung dan terpeci berlarian mengambur keluar kelas. Mereka nampak sumringah sebab mulai hari ini itu akan ada libur selama 2 minggu.
setelah pembagian rapot. Di antara lautan pelajar nampak seorang perempuan berkemeja batik yang membawa ransel dan map berisi tumpukan kertas tebal. Ia masih berusia pertengahan 20-an. Wajahnya bersih, alis agak lebat. Ia mengenakan kerudung lebar berwarna krem berbahan ringan. "Perlu dibantu, Bu Farida?" tawar beberapa orang siswa sambil cengengesan. Tentu saja mereka tak ingin melewatkan kesempatan untuk berbuat baik kepada guru cantik di sekolah. "Aduh, makasih, nggak usah repot-repot," ujar Bu Firda sambil tersenyum ramah. Namun tidak begitu dengan ucapannya. "Lebih baik kalian bantu nilai kalian sendiri buat semester depan." "Ya Bu, liburan aja belum udah mulai bahas nilai, merusak suasana," sambut para siswa itu sambil tertawa. Mereka berlari sambil melambaikan tangan ke Bu Firda. Bu Firda yang nyengir sambil balas melambai lalu bergegas menuju ruang guru. Ia meletakkan mapnya di meja dengan suara berdemam, meraih beberapa barang di meja, dan lalu keluar ruangan. "Iya Buli, Bibi, ini nanti aku langsung ke rumah sakit." Bu Firda menjawab telepon. "Sampai langsung ke pabrik aja, biar aku yang temenin Ulfa." "Assalamualaikum." Bu Firda mendorong pintu kawat rawat dan berjalan masuk. "Waalaikumsalam," jawab Ulfa. Bu Firda membawa sekantung makanan, snack dan minuman ringan yang ia beli di minimarket. "Bule, minta aku jagain kamu hari ini, dia harus berangkat kerja." "Duh, ibu tuh." Ulfa tersungut. Anaknya masuk rumah sakit, dari kemarin gak ditemenin. Untung ada Bu Firda mau nemenin. Bu Firda adalah guru wali kelas di madrasah tempat Ulfa menimba ilmu sehari-harinya. Ia juga merupakan kerabat jauh dari ibu yang membantu Ulfa untuk bisa bersekolah di madrasah. Ya mau gimana, semenjak ayahmu gak ada, ya ibumu yang jadi tulang punggung keluarga. Mau gak mau ya harus nurut sama jadwal produksi pabrik. Bu Firda mengusap lembut dahi Ulfa, sedikit memperhatikan bekas lukanya. "Ibu pasti bingung, skupiku hancur belum lunas pula." Ulfa memajukan bibir. "Kata siapa? Bule yang pasti lebih bingung mikirin bagi waktu antara kamu, urus rumah sama kerjaannya." Bu Firda duduk di tepi ranjang branker. "Motormu diganti baru sama pihak Petromina, juga seluruh biaya pengobatanmu ini. Bahkan kamu dikasih beasiswa selama setahun." "Oh, aku membawa rezeki dong buat ibu." "Ya enggak dong, kalau bisa milih ya tentu bule lebih suka kamu enggak kenapa-napa." Bu Firda tertawa. "Kamu enggak merasa pusing-pusing atau gimana?" Bu Firda bergidik membayangkan kejadian yang dialami Ulfa, ditabrak truk dengan berat lebih dari 5 ton. Ulfa menafas sambil menggeleng. "Enggak, kata dokter normal semua, tapi di dahiku ada bekas luka. Punggungku apalagi, lukanya penuh perih banget. Bikin gak cantik." Bu Firda tersenyum tipis. Ia tentu sangat mengerti perasaan Ulfa. Bekas luka bagi perempuan terutama seumuran Ulfa adalah insecure, terlebih di wajah. Lalu Bu Firda mencoba mengalihkan pikiran Ulfa. "Itu kalungnya beli di mana? Bagus." Bu Firda menunjuk kalung bintang di leher Ulfa. "Dapat beli online Bu, profit gitu." Ulfa tersenyum memamerkan pendat bintang berwarna silvernya. Lalu keduanya asik berbicara mengenai banyak hal tentang sekolah, drama Korea, dan lainnya. Ulfa merasa sangat senang yang menemaninya di sini. Jam 3 sore hujan turun dengan derasnya. Angin sekali bertiup menggoyang pepohonan besar di halaman rumah sakit. Tetes-tetes besar air membasahi koridor dengan kawat kamar rawat, membuat para petugas kebersihan kerepotan mengepel. Bu Firda duduk di kursi, menyeruput sodanya dari sedotan. Pandangannya seolah menerawang jauh keluar jendela, menatap hujan tak kunjung mereda. "Cie, Bu Firda galau, ngelamunin cowoknya ya?" goda Ulfa dengan mulut penuh keripik kentang. "Kok bisa lo?" "Enggak yo."
Bu Firda tertawa sambil refleks memukul punggung Ulfa. Sebuah gadis itu bergulingan berapa lama dirancang karena lukanya masih perih. Bu Firda gak asik kalau gak bercanda main tabok. Ulfa tersunggut. Ya salahmu. Bu Firda nyengir membela diri. Kok bisa-bisanya nyambung ke cowok? Ini aku lagi liatin hujan ini loh, deres banget. Iya deres banget. Ulfa ikut memandang ke arah luar jendela, tapi bentar lagi reda kok. Apaan? Bu Firda memandang langit tebal yang menyelangut. Angin yang berembus membuat air hujan seolah menari. Ini sih sampai malam nanti juga masih belum tentu reda. Nanti kalau udah reda jalan-jalan keliling di sini yuk, ajak Ulfa. Aku bosen di kamar terus. Oke. Bu Firda menatap layar ponselnya, membaca artikel tentang kedama Korea. Kalau reda ya. Beberapa lamanya Bu Firda nampak fokus dengan bacaannya. Jemarinya sibuk menggeser layar ponsel, membaca artikel lain berbau boyband. Ia baru saja hendak memulai baca sebuah cerita lain, ketika tiba-tiba Ulfa menyeletuk. Tuh kan, beneran hujannya reda. Hah? Bu Firda meletakkan ponselnya. Ia memajukan badan melihat arah luar jendela. Langit masih agak kelabu, namun awan gelap sudah tak ada sama sekali. Sisa-sisa tetes hujan yang jatuh dari dedaunan membentuk gelombang percik pada genangan air. Udara sore itu menjadi sangat terasa sejuk dan segar. Bu Firda menoleh ke arah Ulfa yang tersenyum lebar. Aku hebat kan? Oke ya, itu tadi cerita dari Stigmata ya. Ditunggu part selanjutnya. Oke. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke. Assalamualaikum.